Contoh yang kamu alami apa gitu yang kayak dipanggil Tisa? Contohnya aku pernah kesurupan. Beneran. Harry Styles as it was. Gak tahu. As it was gak tahu. Toneng tong teng tas deng deng deng. Capek banget gue. Halo Budak Rupiah, kembali lagi di episode kali ini bersama Tisa Biane. Tisa, terima kasih sudah datang. Terima kasih juga. Di sela-sela kesibukan Anda, terima kasih sudah menyokatkan ke sini ya. Kok gitu bindeng banget suara? Apa? Kok bindeng gitu suaranya? Ini suara nol saya. Gitu. Oke. Kamu juga bindeng banget, kenapa? Ya pilek. Oh. Ya. Deket kan Jakarta Bindeng? Bandung. Enak nih abis ini makan ikan bindeng. Bandeng? Ya. Boleh kita lanjut? Boleh. Wow, Tisa Biani. Gila, sebelum kita mulai nih. Kamu nih banyak banget ya yang harus dibahas. Tapi sebelum itu, katanya kamu sering dimirip-miripin. Seneng gak sih dimiripin sama artis lain? Seneng-seneng aja sih. Soalnya cakep-cakep ya? Seneng-seneng aja selama itu tidak mengganggu yang dimiripin. Kalau akunya sih gak apa-apa. Kalau merekanya aman gak gitu kan. Bener. Ih, gue mirip Tisa gitu ya. Gitu ya. Tapi gak ada lah. Oh masa? Kita buktikan ya. Ini ada segepok foto-foto. Iya. Tisa dan artis lain yang sangat mirip. Mulai dari yang pertama. Michelle Judith. Kamu rate kemiripan kamu dengan dia. Di foto ini ya. Kalau Kak Michelle sih sebenarnya udah kebetulan kenal aslinya. Oke. Terus aku tuh jujur pas pertama kali ketemu dia. Itu tuh gara-gara karena kita sering dimiripin. Jadi akhirnya ketemu. Nah gimana? Jadi kayak, lu pernah mirip deh ketemu gitu. Sih? Bukan, jadi kayak udah banyak yang sering mention, Tisa mirip Michelle, terus Michelle mirip Tisa. Terus pas gak sengaja ketemu sih sebenarnya. Terus kayak, kita kan sering di-mention sama fans-fans kita gitu. Katanya kita mirip. Terus foto, ya lumayan mirip sih sebenarnya. Oh ada foto berduanya? Pernah. Tuh kenapa gak ditaruh? Parah banget. Parah banget ya. Gimana padahal trending loh kemarin. Trending anjir. Pada mah. Lagi hits bre. Next. Prilly Latuconsina. Oh ini aku justru malah gak tahu loh aku mirip. Emang mirip ke Marlo emang? Ini mungkin pakai kebaya kali ya. Kebaya mirip. Cuman mungkin apa ya postur tubuh kali miripnya. Iya postur tubuh nih posenya ya. Alis. Alus. Hah? Iya. Mukanya kelihatan terlihat sangat halus gitu kan. Iya. Make upnya mirip. Ini kayak make up no make up gitu kan. Asik. Gue gak ngerti lagi. Bener no make up. Rate-nya karena aku baru tahu setelah datang ke Volix. Kalau aku mirip Prilly. 7 kali ya? 7 ya. Soalnya dia kan apa ya lebih ke bule-bule gitu kan. Bule ya. Kamu? Pak Le. Kamu lucu ya. Nah ini dia yang ketiga. Ziva Magnolia. Kenapa gambarnya kayak 3GP nih? Ya, kenapa ya? Kenapa blur-blur gini nih? Siapa yang Siapa yang ngeprint? Perasaan banyak nih yang bagus gitu. Yang HD ada ya? Lihat nih kayak apa? Oh itu mungkin dicari yang posenya mirip tuh. Rambutnya kan kayak nutup mata tuh. Oh iya. Iya deh. Menurut kamu mirip gak? Ini mirip sih. Mirip ya? Mirip, aku pernah. Kalau kayak ditutupin gini nih kamu pikir kamu ya? Iya, rambut kan sama aja kan? Ya kan? Sama aja Pak. Coba tebak, kamu yang mana? Tebak kamu yang mana? Yang ini. Benar, iya benar. Aduh, lu kenapa sih gue setiap kali orang datang sini aneh semua. Normal kayak mirip Ziva, ya? Ziva mirip. Pernah gak sengaja ngeliat videonya Ziva tuh. Kok kayak aku gitu, padahal Ziva. Oh. Pernah ketemu tapi? Pernah. Udah pernah foto bareng juga? Pernah ada juga fotonya loh. Ih cari dong lain kali gimana sih ini. Aduh sorry banget ya nih Polik nih emang kurang ini nih. Oh, iya. Emang asli namanya Polik? Polik. Oh. Pakai P. Yang punya orang Sunda ya? Iya. Tribet. Sama Dewi Persik. Nah ini ada fotonya tuh. Ini ada. Baru ini yang kita dapat. Ya. Mirip. Kayak adiknya sih kamu kayak adiknya Dewi Persik sih. Kayak iya sih benar-benar. Iya. Iya kan? Iya mirip sih mirip. Siapa? Nah kalau ini 9 deng. 9 ya? 9. Dewi Persik. Tadi Ziva berapa? Aku belum rate. Ziva 7 juga deh. 7 juga. Nah ini dia.
Yang terakhir. Mohon maaf, ini kenapa bukan Jamela? Ini kenapa Kak? Ini bukan L. Ini hello, ini Mulan. Tolong ya. Bukan Jamela, mirip apa bukan Jamela ya? Iya kan? Mirip otak musik ya. Ais. Sekali lagi? Enggak jadi. Nggak jadi ya. Udah. Mirip sih, coba Ini kan Mulan Jamela? Bukan. Ya. Berapa? Ini bakal bilang mirip sih. Ini aminin jangan nih. Amin. Amin. Katanya sebelum Tante Mulan apa namanya? Kayak sekarang nih, dulu pas masih Ratu tuh mirip banget. Pas mudanya lah ibaratnya. Oh, pas mudanya Tante Mulan sama kamu waktu masih muda mirip. Mirip. Ya, oke. 9 itu. 9. Ini gak ditanya ini mirip apa enggak? Ah, ini mirip gak nih? Mirip banget, apalagi kalau dulu dibotakin mirip banget pasti. Dul dipotakin ya? Iya sih. Coba botakin. Denger-denger Dul anak ini ya? Betawi asli? Benar? Iya kan? Iya. Enggak, dia Surabaya. Ih salah, Surabaya. kurang riset ih. Ih, Parah. makanya lahir duluan supaya tahu dulu anak iya. Betawi asli. Iya, coba Iya. kamu tanya di besok. Iya. Dulu kamu bohong ya selama ini? Dia bilang juga sih katanya suka Iya kan? suka sembahyang mengaji juga. Suka Oh, sembahyang. orang Surabaya gak boleh? Kamu masih pacaran sama Dul? Masih dong Kak. Masa Udah berapa lama sih kalian kayaknya gak bubar-bubar? Jangan dong. Enggak, gimana maksudnya sih? kayak getol banget gitu. Oh, getol tuh sih kayak langgeng terus gitu ya. Gatel itu. Iya, kayak langgeng banget. Udah berapa tahun? Alhamdulillah udah mau masuk 3. 3 tahun. Hmm. Gila. Ada masalah gak? Ada lah pasti masalah juga. Ada ya. Ada dong. Contohnya apa sih kalau artis-artis itu pacaran masalahnya apa sih? Adu-adu followers gitu gak kalian tuh? Misalnya Followers gue lebih banyak, kamu yang nyetir gitu. dulu pernah kayak gitu tapi bukan sama Dul. Apa siapa tuh? Oh ada. Spill dong. Spill, jangan dong. Ini boleh minum gak? Boleh, silakan. Nah, kalau lu minum kan gue bingung sekarang gue harus ngapain. Gatel Kak. Gatel ya? Betul. Kalau sama Dul biasanya ya pacaran gitu-gitu doang sih. Saling support aja lah. Iya. Template banget sih jawabannya. Terbacot. Tapi Papa Dani setuju? Setuju, alhamdulillah. Ibu Maya juga setuju. Bu Maya juga setuju. Mau siapa lagi ditanya? Tante Mukan? Tante Mulan. Ini gara-gara yang nulis nih. Tahu nih, masa typo dah. Tante Mulan. Tante Mulan setuju. Setuju. Al-El? Al setuju, Dul apalagi setuju. Kan dulu cowok lu, Iya, mohon lupa maaf ya. nih. Oh, iya. Masa kayak Al-El setuju gue enggak gitu Iya, kan. Al setuju. Setuju. Harus Sering, setuju. Seringnya tuh? Double date. Iya, Triple date. triple date. Kebetulan karena Dul doang yang punya pacar jadi bingung juga sih. Mereka Oh, jomblo. Al-El gak punya? Enggak. Oh, Lagi kasihan. lagi jomblo. Lagi jomblo. Mm-mm. Seru ya kita ngulik ini ya. Keluarganya ini ya, gimana sih? Ahmad Dhani ya. Mm-mm. Kita gak mau bahas mereka, kita mau bahas kamu. Oh ya. Karir. Banyak kemiripan dengan artis lain. Kamu juga Maaf, tadi ganggu. gak apa. Banyak kemiripan dengan artis lain. Ternyata hartanya juga sebanyak artis lain. Mulai dari dunia entertainment, main sinetron, film, model, host. Kenapa ada model di situ? Emang aku model apa pertanyaannya? Pemain sinetron, film, model, host, nulis buku, sampai jadi penyanyi, pemain sepak takraw, volley, golf, pegulat. Banyak ya? Kamu bisa apa aja ya? Bisa, termasuk milikin hatinya. Wah, sialah siap boy. Oke, pemain sinetron itu tahun berapa? Ingat nggak sinetron pertama? Dulu tuh waktu awal-awal masuk ke entertain tuh awalnya sinetron, berarti 2008. 2008, sementara kamu kelahiran 2022. Kok 2022? 2002, 2022. 6 tahun main sinetron. Iya. Sinetron apa tuh? Sinetron Ramadan Oh, sinetron. 30. Kayak takut gitu pas ngomong Ramadan. Ya pokoknya 30 episode gitu. Sinetron tuh ada yang tentang Natal gak sih? Setauku tuh baru FTV ya. FTV baru ada Natal. Iya, ya? kamu mau aku bikinin tentang Natal? Mau. Contoh. Kan Hah? kamu penulis katanya nih. Ya kan nulis buku tuh. Mm-mm. Kamu punya buku apa? Kamu punya buku apa? Maksudnya kamu nulis buku apa kan? Ceritanya aku gak tahu apa-apa. Buku-buku yang kayak tentang sok-sok bijak gitu deh. Quote-quote gitu. Oh, quote-quote Saelah. kayak Rupika Ur gitu ya. NKTCH. Alah. Aduh.
Ya begitulah Kak, mau aku bikinin jadi tentang Natal. Ya boleh tentang Natal. Aku maunya sih main sinetron FTV gitu. Iya boleh, jadi Gak apa-apa ayo. jadi Sinterklaas. Mau. Oke, mau. Ngasih hadiah. Ngasih hadiah. Mau. Aneh banget orang. film pertama. Kenapa ketawa? Enggak apa-apa. Film pertama inget ya? Film pertama ada judulnya Tanah Surga Katanya. Tanah Surga katanya itu Tanah Surga Katanya. Tanah Surga katanya. Itu Jadi, tahun berapa? Tahun 2012. Itu yang sama Om Deddy ya? Iya aku tahu sih Kak. Tahu. Close the door kan? Hah? Close the door kan? Kan ya? Deddy Dores Miswar ya? Deddy Miswar. Deddy Dores. Deddy Miswar. Ya Om Deddy Miswar tuh. Kamu main filmnya dia di tahun? 2012. 2012. Itu pertama kali. Film panjang ya? Panjang. Umur 10 tahun tuh. Iya. Kamu artis dari kecil ya punya hidup gak? Enggak, iya, punya hidup pasti dong. Punya hidup dong pasti dong. Punya Gimana teman sih? gak? Kenapa sih kalau artis dari kecil tuh disangka tuh kayak gak punya teman ya gitu? Gimana orang-orang pada main bekel lu syuting? Ya benar juga sih. Iya kan? Cuman ya gimana sih? Emang aku bukan gak nyaman sekolah, cuman cuman kayaknya lebih apa ya ngerasain ini nih kayaknya udah nyaman tuh di lingkungan pekerjaan. Di film tuh dari kecil gitu. Makanya gak ada paksaan dari orang tua gitu. Oke, tapi orang tua kamu support? Alhamdulillah support. Untung aja support. Karena kan kalau gak support biasanya kalau nemu orang tua yang gak support di dunia apa ya kayak film tuh disuruh kayak sekolah terus kan. Sekolah terus harus ngerjain PR segala macam. Tapi kalau sekarang tuh kayak yang penting kamu bisa tahu resikonya nih kalau lebih milih syuting terus tuh pasti ada PR yang tinggalan gitu. Tapi kamu sekolah? Sekolah tapi homeschooling. Homeschooling ya. Sekarang kuliah gak? Cuti. Calon DO tuh. Aman cuti. Tapi yang penting udah pernah masuk ya. Udah pernah masuk. Oh gini tuh kuliah gitu. Kok gak ada duitnya ya gue datang jam 6 pagi gitu ya? Apa? Kok gak ada duitnya ya kuliah tuh ya? Parah banget. Oh syuting mah ada ya? Syuting ada. Lebih... Tapi kan aku online kuliahnya. Oh online. Udah online cuti? Udah online cuti. Tapi Kak. Welcome to my life. oh pengalaman ya? Hah? Pengalaman. Enggak. Kok welcome to my life? Hah? Welcome to my Iya, life. tapi apa? Tapi tadi. Enggak. Gak usah bahas pendidikan saya ya. Kalau kuliah online itu sebenarnya itu lebih PR karena kalau menurut aku ya. Karena lebih kita yang nge-push gurunya gitu. Gak tahu deh kalau kampusku sih gitu. Pak ayo Pak belajar gitu ya. Iya kalau kuliah langsung kan kadang ketemu gurunya gitu. Oh kayak gini nih sekolah. Kalau online gimana? Aku gak pernah online sih. Nah aku online ya kayak apa-apa tuh apa ya harus ngechat gitu. Oh. Sama guru ngechat juga, di gitu telepon. Ya? Terus sama temen juga gak bisa sharing langsung gitu sih. Tapi punya temen di online itu? Enggak ya? Ada 2, 3, 4. 2, 3 sekitaran segitu doang sih. Semoga nanti bisa lanjutnya kuliahnya ya. Karena edukasi itu nomor 1. Benar banget sih. Tapi gak harus di institusi, kamu bisa belajar di mana saja. Benar banget itu. Di lokasi syuting juga bisa belajar. Benar, bisa online. Di sini juga aku belajar sama Kamar lo. Belajar apa? Belajar berbicara. Berbicara. Model. Aduh itu Siapa sih yang nulis model? Gak tahu itu di Wikipedia. Wikipedia. Tulis model. Iya. Model naon? Gak tahu kenapa bisa nulis model. Tadi sih kata Kamar lo apa aku model apa? Model endorsan. Model endorsan. Iya kan? Itu kehitung model dong. Iya sih benar juga. Cuman ya mudah-mudahan ntar jadi model. Amin. Model majalah beneran. Model majalah beneran. Contohnya apa? High Magazine. Asik. Elek ya. Iya. Bazar ya gitu-gitulah. Tapi pernah ada ajakan gak? Masa iya gak pernah ajakan jadi model? Ada. Maksudnya bukan yang kayak model fashion show tuh aku jarang. Maksudnya belum pernah kayak gitu. Okay. Cuman kalau foto-foto sih. Photoshoot gitu ya? Udah pernah gitu. Ya itu kali model photoshoot. Oh iya. Kan model kan gak harus jalan. Oh iya benar. Harus foto. Iya. Okay. Kamu berarti foto J? Oh Jenik. Gender benar. Gender benar. Terserah lu nyutuk apa gue yain. Host, kamu host apa ya waktu itu ya? Dulu waktu itu pernah apa ya kayak acara anak-anak gitu. Judulnya Home Pimpa di salah satu stasiun televisi. Kenapa? Iya Home Pimpa. Home Pimpa judulnya. Tentang apa? Ngapain aja tuh di Home Pimpa? Jadi kayak Home Pimpa itu semacam kayak acara high five. Tahu gak sih Kak high five yang di luar negeri itu? Kayaknya tahu deh. High five Indonesia.
Nah mainnya tuh sama Joshua Suherman. Oh artis-artis cilik gitu ya. Terus Rangga Moela. Itu, tapi dia bukan artis cilik. Bukan, dia Smash. Ya Smash. Tapi karena dia di situ. Cilik. Bukan. Apa? Harus bisa nyanyi nari. Oke. Jadi makanya ada Karangga memakai nih Rangga ya. Moela. Itu yang main film sama Ada Pada Dengan Cinta itu kan? Itu Rangga. Kuasa Putra. Iya. Host, Home Pimpa. Mm-mm. Terus itu berapa lama tuh Home Pimpa? Home Bimba tuh cuma setahun lah. Ngapa? Setahun lebih. Tahun kapan itu? 2014. 2014, berarti ini udah mau hampir 1 dekade ya? Tapi itu aku udah gak di situ lagi Kak. Iya. Berarti bisa di 2024 bikin lagi. Bikin. Lanjutannya dari Home Pimpa, Alayum Gambreng. Iya. Pintar emang gue. Hostnya siapa? Kamu aja. Oh, aku aja, yang lain udah gak mau. Enggak. Kamar lo gak mau? Hah? Nyanyi sama nari? Iya. Daripada orang-orang berdarah ya kupingnya ya, jangan ya. Ya pokoknya gitu lah. Bisa tuh. Nulis buku kan tadi udah tuh. Kamu itu pernah nulis yang kayak, judul apa? Untuk kamu yang berhak bahagia. Ada gak favorit quotes kamu di buku itu? Seingat aku ya. Iya. Jika aku pergi. Duh lupa lagi Kak. Gak bagus kan. Jika aku pergi. Bikin aja sekarang on the spot. Jika aku pergi, aku adalah petualang yang buruk. Karena kalau aku pergi susah lupa untuk mencari jalan untuk kembali. Bingung deh kan kata-katanya. Bingung. Pokoknya gitulah. Tapi keren. Terima kasih. Nulis umur berapa woy? Enggak, sebenarnya aku tuh bukan yang kayak penulis cerita ngarang-ngarang itu bukan. Jadi. Tapi kan itu apa ya, sebuah tulisan, karya. Terima kasih banyak. Jadi umur itu berapa? Umur pertama kali tuh SD. Tapi bukan nulis yang kayak emang benar-benar gini ya. So kadang aku kalau ngeliat sesuatu nih misalnya awan atau misalnya kayak pemandangan yang bagus itu bisa jadi aku inspirasi untuk buat kata-kata pendek kayak cerita-cerita quote-quote gitu. Nah jadi buku itu kayak gabungan dari kumpulan gitu yang ya. lama gitu. Oh seru banget. Terima kasih Kak. Nanti aku baca ya. Iya. Boleh. Nah ini dia yang mau kita. Astagfirullahaladzim. Belum mandi. Enggak, ini nyamiknya belum mandi. Itu laler gak sih? Bukan. Peliharaan gue itu gue bawa sini. Oh, iya. Ini yang paling terbaik. Penyanyi. Nah. Kok bisa nyanyi? Bisa, makanya sekarang saya mau mengeluarkan single judulnya Rindu Yang Palsu. Keren banget. Ini single terbaru kamu ya? Iya terbaru. Ini banyak ini ya ternyata ya kolaborasi ya? Kolaborasi dari prosesnya sih banyak kayak penciptanya siapa, produsernya siapa, komposernya dan segala macam. Emang ada apa sih kenapa harus sampai memalsukan rindu? Asik. Rindu yang palsu. Iya karena hidup itu penuh kepalsuan termasuk juga rindu. Rindu yang uslap. Rindu yang uslap, benar. Kamu sendiri pernah ngalamin rindu yang palsu? Dikasih harapan palsu gitu atau kayak di ghosting atau kayak? Apa itu mulutnya gitu? Iya pernah. Pernah di ghosting, pernah nge-ghosting? Pernah kayak bukan aku doang deh. Kayaknya semua orang pernah. Aku gak pernah. Asik gaya banget. Pernah di ghosting? Pernah. Nge-ghosting? Mana mungkin. Mana mungkin sekali. Oh iya makanya ini kayak cocok deh. Lagu ini relate deh. Buat aku nih. Iya. Rindu yang palsu. RYP ya? RYP. Tapi bukan RP. RP itu rupiah. Iya gitu lah Kak. Oke kita aku sambil cari Rindu yang Palsu. Tadi kan sebelum syuting harusnya gue dengerin. Ya kenapa gak dengerin? Lalu ayo bang cepetan. Aku gak ayo. Masa tadi sebelum syuting cepet anjing bang cepetan gitu. Gue kayak weh santai tis. Enggak lah gila, aku gak mungkin sejahat itu. Bagus, music scoring aku 9/10 sih. Aku cuma dari 2 nada awal tuh udah bisa tahu lagunya kayak gimana. Anda ini peramal? Iya, pemusik. Oh pemusik. Musisi anjir bilangnya pemusik. Saya musisi. Ya suka dengerin instrumen musik gitu ya? Kau datang kembali mengisi hati yang hilang. Musikalisasi puisi? Enggak, ini gue baca doang kan gue belum tahu nadanya gimana. Oke. Ya kan? Nyanyiin dong. Apa? Nyanyiin dong. Sepatah, sepitik lah. Kau datang kembali mengisi hati yang hilang. Dan berharap hadirmu di sini menuntunku. Aduh jangan nanti baper ngedenger suaraku. Bagus banget. Hampir.
Hampir bagus. Enggak, hampir baper. Oh ya. Satu kalimat lagi gue tembak nanti. Aduh, pakai apaan tuh pistol? Nggak mau tahu dia pakai apa. Hah? Iya gitu Kak. Iya, rindu yang palsu. Kenapa langsung nanya bagaimana cara kamu move on? Oh, itu setelah di ghosting, nanti dulu. Ya. Lagunya dulu. Ya. Ini dibikin sama pacar kamu ya? Bukan. Produserin? Music produsernya pacarku. Oh, MP-nya tuh pacar Asik, kamu. MP-nya Dul Jelani. Ngegarapnya tuh berapa lama? Asik. Ngegarap. Itu ngegarap. Ngegarap itu sebenarnya cuma sebentar aja sih. Sebentar ya. Sebentar kayak ini prosesnya mendadak sih. Jadi lagunya kan punya Kaonci yang nyiptainnya gitu. Iya. Jadi kebetulan alhamdulillah dia udah punya lagunya duluan gitu. Oke. Jadi yaudah nih lagu ini kayak cocok buat Tisa gitu. Coba deh kamu nyanyiin gitu. Nah pas sudah punya lagunya ternyata lagunya tuh kayak terlalu laki banget loh Kak. Manly. Kayak ungu banget gitu kan. Kayak ungu ya. Karena yang nyiptain Onci Ungu. Ongsi, Oncai, au ngau. Onchai? Au ngau. Ngau. Iya. Alright. So Onchai Ongo make this song? Yes. Yeah, and then continue. Ya terus akhirnya karena aku nggak pede gitu kok kayaknya terlalu manly segala macam. Kalau dinyanyiin sama perempuan bagaimanakah rasanya gitu. Oke. Jadi ya langsung aja bilang nih kayaknya cocok musik produsernya Dul deh gitu. Karena dia tahu karakter vokalku kayak gimana gitu. Jadi itu kalian bertiga tuh ngegarap bareng. Ngegarap banget. Parah. Gitu. Tapi gimana ceritanya awalnya bisa kolaborasi sama Mas Onci nih? Waktu awal sih sebenarnya cuma mau workshop aja sih, workshop lagu bikin-bikin gitar, Workshop. bikin lagu segala macam gitulah, Iseng-iseng iseng-iseng. ya. Nah, justru yang awal rilis tadinya bukan Rindu yang Palsu. Niatnya tuh pengen yang lagu bener-bener kita berdua ciptain bareng-bareng lah gitu. Mas Onci. Sama Mas Onci, tapi ternyata label menyetujui untuk Rindu yang palsu. Rindu yang Palsu lagu yang Kak Onci bikin ya. sendiri lah gitu. Berarti nanti ada lagi nih? Ada. Udah boleh spill belum? Ya gak jauh beda sih sebenarnya isi liriknya dengan lagu Rindu yang Palsu. Judulnya Nyambung, udah boleh. nyambung. Judulnya boleh tahu gak? Rahasia bro. Rahasia bro judulnya. Gila. Oh, iya. Gak sabar gue. Rahasia bro. Enggak, pakai rahasia bro tadi gitu. Gitu ya. Rahasia bro. Iya. Panas nih kuping gue. Diproduseri sama Dul Jelani. Gimana rasanya kerja bareng pacar? Senang, bersyukur karena Berantem gak? profesional aja sih. Kalau emang harus berantem. Ih keren banget. Aku gak suka ya kalau nada kamu do terus gitu ya. Gitu. Terus maunya di mana dong nadanya? Re ke, mi ke gitu. Iya emang kalau dulu tegas sih. Gitu. Oh iya. Kok Kak tahu sih Kak? Teman gue Dul. Siapa? Anak Betawi aslinya gue kan. Dulu sempet ini kita garap. Garap apa tuh? Adalah lu gak tahu. Tanya dulu lah. Iya pokoknya gitulah. Dia Dulu lumayan tegas. lumayan tegas. Kayak misalnya kan kalau pada saat workshop bareng si Dulnya ya gitu. Misalnya suaraku kurang keluar jelas gitu. Terlalu di kayak kobok-kobok. Dikobok-kobok. Ditahan-tahan gitu suaranya gitu. Boleh gak jangan terlalu banyak kata ambigu ya. Kurang keluar minta dikobok-kobok. Tuh agak aneh. Yang jelas. Apalagi ini ngomongin Dul ya. Kalau kata dulu kurang keluar dikobok-kobok. Ini orang-orang yang nonton kayak gak baik nih, ini gak baik nih. Enggak Kak, maksudnya suara aku dalam bernyanyi. Kurang keluar. Kurang keluar. Seperti orang kumur-kumur. Bukan kobok-kobok Tisa ya. Kobok-kobok tuh air. Iya benar, kurang terdengar jelas lah kata-katanya. Jadi dia tuh sering bilang ke aku tuh kayak, ayo dong keluarin dong suaranya dong. Maksudnya biar lebih jelas si lirik Rindu yang Palsu. Itu udah jelas banget gak kata-kataku? Gitu Kakak Marlo. Oke. Jadi misalnya kan aku tuh awal nyanyi tuh kayak aku dan dirimu gitu. Nah Naon? disuruh dia tuh kayak aku dan dirimu gitu. Oh gitu. Itu refnya tuh. Mau aku nyanyi juga. Mau dong. Sabar gue cari dulu liriknya. Aku dan dirimu Tak bisa menyatu terhalang cerita sandiwara cinta. Cinta ya. Remix sama gua. Oh, gitu. Boleh kan? Boleh. Hati yang terluka tak sanggup terima. Iya ya. Kenyataan pahit lagi.
Jangan kau kembali mengulang rindu yang palsu. Fuck you. Gitu. Ada tambahan nanti. Ada kan? Kan kesel soalnya. Extended versionnya rindu yang palsu. Gue yang fuck you gitu ya. Thanks ya udah ngajak aku kolaborasi. Apalagi mau Anda tanyakan? Rindu yang palsu ini waktu dibikin si Dul tuh kayak nanya gitu gak sih? Kayak ini buat aku ya lagunya. Gitu. Ih kok kamu tahu sih? Tuh kan? Emang. Maaf ya aku lagi batuk. Gak apa-apa kan nyanyi kan soalnya. Iya. Musisi kan. Musisi. Penyanyi, model, penulis, penyair. Iya benar. Penyiar radio. Host Volix juga. VJ MTV. Iya. Apalagi? Host Volix. Ya thank you udah ngundang gue. Jadi ini Rindu yang Palsu lagu yang aku suka banget. Iya oke. Iya. Iya. Oke nih kamu kan banyak banget yang tadi kan sempat aku baca. Banyak banget main sinetron, FTV, film dan segala macamnya. Masih ingat gak judul sinetron atau FTV atau film yang paling unik yang pernah kamu peranin? Coba kamar lo nonton KKN gak? Enggak. Ya udah berarti belum hits. Tapi kan berapa juta orang lainnya nonton. Enggak, kalau aku tuh bukan nonton bukan karena enggak mau kayak enggak jelas nih film apa. Aku enggak suka film horor. Beneran emang, jadi emang semuanya tuh yang kayak enggak usah deh, kayak katanya sih bagus tapi enggak usah deh gitu. Oh. Bahkan yang kayak apa filmnya Pengabdi Setan. Itu gak nonton? Nonton. Ya kan? Asum ya kan? Ini KKN di depan pemainnya gitu loh. Sedikit dong gitu. Aku nonton. Itu nonton karena paksaan. Oke. Itu peer pressure. Benar ya. Jadi kayak kita besok nonton ya. Nonton apa? Udah ketahui. Oh ya udah. Gue kira kayak Transformer atau apa kayak. Pengabdi Setan. Ya. Kenapa yang di KKN tuh gak dipaksa sama temennya? Berarti salahin temen aku gak sih? Iya. Ntar kita bully kali ya. Okay. Wih lu kenapa gak ngajak gue gitu. Siapa namanya? Steven. Oke. Steven. Fuck Steven. Gak apa-apa. 9 juta nonton. Ih gue suka nih kalau orang-orang sombong gini nih. Itu dikit lagi bisa beli iPhone tuh. Iya ya 9 juta ya. Iya. Terus apa lagi? Sombong dong. Ya udah 9 juta. 10 juta ring. Widih keren. 2 kali lipat UMR. 10 juta yang nonton. Halo semuanya, kalau lo terhibur dengan konten ini, lo bisa terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Karena kalau lo subscribe, lo bisa bantu channel ini berkembang dan naikin gaji gue. Iya, ayo subscribe di bawah sini, masih gue tungguin. Lama kali pencet subscribe doang gaji gue sama dah nih. Sekarang udah tayang di mana? Ya udah enggak lah. Bukan kan biasanya diambil sama itu. Diambil di Disney Plus kayaknya. Disney Plus ya? Disney Plus. Nonton deh Kak. Iya nanti aku nonton ya. Aku bilang, KKN. Takut tapi gue tuh, kamu waktu memeranin takut gak? Takut sih, karena syutingnya juga di hutan kan. Udah gitu malam beneran kan itu, maksudnya tempatnya bukan CGI kan, bukan green screen kan. Bukan kayak di Jogja gitu, terus Jogja itu kayak pedalaman gitu. Terus. Iya, terus. Ada cerita serem gak yang terjadi di selama syuting KKN? Asik, iya terus kayak biasa aja sih maksudnya. Ya pasti template lah kalau syuting film horor pasti ada cerita seremnya. Contoh yang kamu alami apa gitu yang kayak dipanggil Tisa? Contohnya aku pernah kesurupan. Beneran. Wah udah jam segini ternyata. Thank you ya Tisa ya. Nanti nyetir sendiri kan? Iya. Kamu kesurupan? Kesurupan karena kecapean sih. Ada videonya? Enggak. Jadi kayak aku tuh kayak ngigo-ngigo gak jelas gitu. Kayak aduh capek syuting di sini, pada gak suka tuh kita syuting di sana gitu. Terus jadi sempat ada kayak foto, cuman bukan pas foto aku lagi kesurupan. Foto pada saat sebelum aku ngigo itu deh, lagi pucet banget emang mukanya. Gitulah. Terus habis itu kamu ngomong kayak pada gak suka kita syuting di sana. Ih serem banget ya. Terus yang lain apa? Yang lain. Ada yang diikutin gitu, ada yang dimimpiin, dijatuhin kepala gitu atau apa? Dijatuhin kepala? Enggak pernah ya? Enggak. Lanjut. Jadi ada ekstras yang jadi genderuwo ya. Genderuwonya itu benar-benar kayak apa ya? Kan dia pakai kostum gitu kan, kostum genderuwo. Nah dia tuh pas buka kostumnya tuh muntah. Tapi muntahnya tuh bukan muntah makanan. Muntah sesuatu hal kayak cairan hitam gitu. Dan itu ceritanya dia berdiri di bawah kayak pohon ibaratnya keramat di lokasi syuting itulah.
Kenapa dia berdiri di situ? Kan disuruh di situ ceritanya. Emang posisinya? Ya kan di skenario kan genderuwo berdiri di bawah pohon gitu dong. Masa genderuwo di bawah pohon? Genderuwo berdiri di bawah pohon keramat itu gitu ya. Masa lokasinya di sungai kan gak mungkin. Benar ya. Sorry ya, kan Naya doang ya, betul kayak disuruh pohon yang mana, gue punya pohon keramat ini kayak serem nih gitu. Siapa tahu dia yang sendiri yang nyari-nyari. Nah, ngomongin soal lagu lagi ya, kita balik ya. Berarti kamu menganggap diri kamu musisi? Iya dengan tegas dong. Iya. Iya Kak. Oke. Berarti kita ada games sedikit aja. Gak sosok kaget. Gue lempar nih kopi. Games bukan acting, games. Oke. Tebak lagu. Host akan membacakan lirik lagu bahasa Inggris yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Bintang tamu diminta menebak judul dan penyanyinya. Oh, aku ngomongin teks bahasa Indonesianya. Oke. Jadi ini lagu barat semua, lagu bahasa Inggris semua. Susah-susah gak? Enggak. Prambors Top 40. Oke. Lu kayak penyiarnya beneran pernah di situ gak sih? Pernah. Pernah ya? 3 kali tapi gak dikasih kontrak, gak jelas. Emang balik ke Prambors Top 40 gitu mulai gue. Desta dan kita in the morning gitu gak sih? Iya itu tadinya gitu tapi kan gue bukan di situ. Okay. Tapi gantiin yang pagi sih. Oke. Lanjut ya. Kamu seberapa tahu kamu dengan lagu-lagu barat? 1-10 scale. Jujur kalau lagu yang zaman sekarang tuh kadang gak semuanya tahu Kak. Kadang tuh ada yang telat ngikutin gitu. Ya kayak misalnya udah berbulan-bulan atau bertahun-tahun trending baru tahu gitu. Bertahun-tahun trending baru tahu udah gak trending itu namanya. Iya gitu. Pokoknya aku tuh kadang suka gak terlalu update sih orangnya. Update, ya. Apalagi soal lagu barat. Lagu barat. Tadi kita sebenarnya pengen ngasih lagu Indonesia yang kita bahasa Inggrisin tapi terlalu gampang. Karena kamu musisi Indonesia. Ya oke. Jadi kita kasih tantangan. Let's go. Saya memiliki hal ini. Di mana saya semakin tua tapi tidak pernah lebih bijaksana. Tengah malam menjadi siangku. Midnight. Apaan tuh ya? Saya memiliki hal ini. I have these things. Di mana saya semakin tua tapi tidak pernah lebih bijaksana. Ini baru nih. Baru. Apaan tuh? Ada Jaja Miharja. Sumpah aku gak tahu deh. Ini lirik refnya. Kok dikasih tauin? Supaya gampang, ini kan gak tahu kan. Iya. Halo, ini aku. Aku tahu. Iya guys. Itu ya yang kalau orang ngomong itu Adele gitu ya. Hah? Adele. Salah. Kan halo ini aku. Hello it's me. Na, na, na. Belum makanya tunggu dulu, lu udah Oke, tahu oke. aja. Halo, ini aku masalah aku. Aku tahu. Iya. Taylor Swift and the Hero. Betul. Ini tadi saya memiliki hal di mana saya semakin tua tapi I have this thing where I get older but just never want to. Aku taunya refnya doang lagi. Hi, Hi. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. Oke, lagu pertama Taylor Swift. Tepuk tangan. Dia bisa nebak. Kasih semuanya. Nah nih. Di dunia ini hanya ada kita. Enggak ngomong-ngomong lucu banget. Kenapa? Lucu. Kan gue baca teks. Di dunia ini hanya ada kita. In this life. Anda tahu itu tidak semua seperti... Hah? Oh, Anda tahu itu tidak sama seperti sebelumnya. Di dunia ini hanya ada kita. Anda tahu itu tidak sama seperti sebelumnya. Di dunia ini hanya kita. Anda ada tahu kita. hanya ada kita. Iya, hanya ada kita. Enggak clue lagi lah. Anda tidak tahu itu tidak sama seperti sebelumnya. Tidak sama seperti sebelumnya. Tuh gue udah pakai nada tuh. Nada gue emang agak gimana sih. Nah itu udah pakai nada Tidak sama tuh. seperti sebelumnya. Tidak sama seperti sebelumnya itu udah. Aku nggak tahu. Judulnya itu. Tidak sama seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya. Bukan tidak sama. Seperti sebelumnya. S. Pantat. Bukan AS. S. Ini cluenya. Cluenya S. Nama depannya? Apanya sih? S maksudnya? AS. Oh. AS. As. Nih ya gue ulang nadanya ya. Aku taunya itu sih kalau aku like kalau itu tuh yang lagi Kalau hits aku kan. suka itu ya. Ya aku gak tahu Kak. Ini- Udah pas. Nggak bisa, harus tahu. Ya gak bisa dong. Kamu tidak Di boleh. dunia ini hanya ada kita. Anda SKS. tidak tahu itu tidak sama seperti sebelumnya. S.
Tidak sama seperti sebelumnya. Apa sih tidak sama? Tidak sama seperti sebelumnya. Anjing, Harry Styles as it was. Gak tahu. As it was gak tahu. Toneng, tong, Tapi- tas, dong. Capek banget gue. Tapi gak gitu Nana. Tidak sama seperti sebelumnya. As it was gitu kan. Di Indonesia panjang. Iya, tidak sama seperti sebelumnya. In this world, it's just us. You know it's not the same. Oke, bahasa Indonesia. Di dunia ini hanya ada kita gitu. Anda tahu itu tidak sama seperti sebelumnya gitu. Harry Styles. Nah ini gue Aku gak tahu. ini deh. sampai lu nggak tahu. I dan H. Indra Hati. Ketika saya melihat wajahmu, tidak ada hal yang akan saya ubah karena kamu luar biasa padanya. Ketika saya melihat wajahmu, when I see your face. Tidak ada hal. Itu bukan sih Bruno Mars. When I see your face. Itu kan bukan lagu Top 40. Top 40 Top zaman 40 dulu. 2012. Just the way you are. Dari Top 40. Just the way you are by Bruno Mars. Asik. Nah 2 lagu ini gue juga gak tahu ini lagu apa. Tahu tapi lirik yang dikasihnya lirik susah. Oke. Tapi dengerin aja bahasa Indonesia ya. Aku akan meninggalkan hatiku di depan pintu. Alif Ma. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata apapun. Hmm. Itu semua sudah dikatakan sebelumnya. Aku akan meninggalkan hatiku di depan pintu. Aku akan meninggalkan hatiku di depan pintu. Siapa suruh ninggalin? Bukan, ini bukan suruh tebak-tebakan. Ini tebak lagunya. Oke. Aku akan meninggalkan hatiku depan pintu. Iya. Ika, sumpah jangan susah-susah dong. Gue juga gak tahu salahin Indira. Yang Ini Top 40 bikin. nih benar. Ntar Top 40 2012. Ini kayak agak-agak top 80 sih. Asik. Kayak 63 gitu. Alif. Bruno Mars. Nih, Linet katanya. depannya. Loh. All I ask is his. Itu? Iya. Oh depannya I will leave Adele. my heart at the Adele door. kalau kata aku Adele. Adele. Iya. Benar. Adele judulnya. All I ask. Is it? This is my last night with you. God damn. Bener Adele. Ini lirik Kok kakak gak depannya. tahu, bukan kakak tahu tuh. Tahu ternyata ini lirik depannya. All I will leave my heart at the door. I won't say a word. They all been said before you know. Ya. Gitu. Gue gak tahu. Iya itu benar. Kan cuma tahu rapnya ya. Sebenarnya game udah habis sih. Oke. Sebenarnya masih ada gue yang capek sih. Oke. Gak sebenarnya habis. Terus kita harus Ya lanjut. Oke. Masih ada lagi. Oke. Budak rupiah question. Kok ketawa? Jadi kita tuh selalu sebelum ada interview sama orang. Oke. Kita tuh mengadakan question box. Oke. Buat orang-orang nanya ke kamu. Q&A. Q&A. Ya. Lanjut. Lanjutlah. Dari pertama. Wah. Tisa V Lovers ID _ Itu adminnya kamar lo kan? Ya. Kok tahu sih? Ya terus. Enggak, aku juga yang nanya. Oke. Questionnya apa? Apa yang membuat Tisa terjun ke dunia musik? Pertama-tama karena yang paling utama. Karena aku suka musik, suka dengerin musik, suka nyanyi. Kalau misalnya lagi nunggu syuting, misalnya kayak lagi syuting film terus break tuh kayaknya enak nih dengerin musik, main-main gitar segala macam. Jadi kenapa enggak kalau diseriusin gitu. Alhamdulillah ada yang nawarin untuk buat lagu. Untung ada ya? Untung ada, kalau nggak ada ya aku bakal menangis sedih lah gitu. Enggak lah. Ya, jadinya kita buat single lah gitu. Itu yang bikin kamu terjun. Terus suka ternyata? Suka dong, karena harus suka. Kalau misalnya apa ya, namanya kalau misalnya kerja terus nggak suka ya, kadang ada apa ya beban aja sih kalau pas ngejalaninnya gitu. Tapi so far gak ada beban ya? So far nggak ada beban karena suka beneran. Lanjut ya. Aksara tak bernada. Anjing nama Instagramnya keren banget. Aksara tak bernada. Tisa, kan pernah jadi produser short movie. Ya, itu Ada apa? iseng-iseng doang itu. Iseng-iseng tapi bagus. Ya terima kasih Kak. Belum nonton. Ada keinginan bikin lagi nggak? Atau ada kemungkinan lagunya dibuat web series, FTV atau short movie? Mau banget sih,
Karena sebenarnya aku bikin drama di dalam video klipnya itu pancingan. Pancingan kalau misalnya pada suka ceritanya dibikin web series. Mungkin bisa ada yang mau produserin. Iya. Ya kan? Atau Kak Marlo mau jadi cameo-nya. Gitu. Jahat banget gue jadi cameo. Gue main actor. Loh Marlo Ernesto ngapain jadi main actor? Cameo itu justru keren tau. Ada Aku cuma kayak sejalan lagi. Iya wah gila Marlo. Screen time gue 2 detik cok. Iya tapi kan. Tapi bayarannya penuh. Iya. Deal. 200.000. 200 juta maksudnya. 200.000? 200 juta typo tadi. Bener. Mahal banget gak mau? Ya cameo tuh keren justru Emang? menurutku ya. Kenapa? Ya karena rata-rata yang jadi cameo itu biasanya orang yang kita tahu semuanya lah gitu. Enggak, genderuwo yang kesurupan itu enggak. Tapi itu kan bukan cameo, itu setiap scene ada. Kalau cameo itu setiap scene ada? Ada. Itu ekstras ya? Ya itu justru pemeran utama kan hantunya. itu hantunya? Kan kalau kakaknya itu ada genderuwo Badarauhi gitu. Oh dia itu yang gitu? Iya itu bukan cameo. Mau gak? Jadi apa? Genderuwo? Bukan. Apa? Ini bikin onar. Ayo mau banget. Ayo mau banget bikin onar. Karena biasanya kan kalau kita bikin sesuatu kayak karya itu harus bikin onar. Benar. Biar banyak yang nonton. Hujat. Hah? Ya dari banyak yang hujat banyak yang nonton. Kan kontrover. Sih. Kita tunggu ya berarti short movie-nya ya. Iya dong harus dong. Terima kasih Kak. Sama-sama. Bilang ke gue apa ke Aksara Bernada? Aksara Bernada dan Marlo. Lo sampai salah ngomong. Awas ya. New titik pik. Ya, oke. Isa, gimana rasanya waktu ditawarin peran jadi Nirmala? Iya. Baca majalah Bobo juga gak waktu kecil? Baca. Cuman gak terlalu notice banget si Oki dan Nirmalanya itu. Jadi kayak ya udah. Karena kan kalau masih kecil tuh baca majalah tuh kayak warna gitu ya. Warnanya bagus. Kok si ini gemes banget lucu gitu. Jadi gak terlalu concern sama cerita Oki Nirmala. Tapi waktu itu gimana rasanya waktu diajakin peran jadi Nirmala? Senang, terus apalagi kan kayak senang tapi deg-degan. Karena pembaca Oki Nirmala kan kalau bisa dibilang tuh sekarang udah pada toku-toku nih. Buset. Berumur ya? Berumur dong, Benar, karena kan itu zamannya kakak-kakak kita. Mungkin mamaku pernah gak ya? Dulu kayaknya udah sempat baca Oki dan Nirmala deh. Jadi ya kayak aku takut ekspektasi mereka terhadap si Nirmalanya ketinggian tuh gitu ya. tinggi banget gitu. Tapi akhirnya? Belum sih, baru syuting akhir tahun ini insya Allah. Oh akhir tahun ini? Iya. Deg-degan gak? Deg-degan banget. Pressure selain dari orang-orang yang baca majalah Bobo, dari siapa lagi? Dari pastinya yang bikin Oki dan Nirmalanya dong, gimana dong Pak? Iya betul. Iya. Betul. Good luck ya. Terima kasih loh Kak. Film apa sih? Film Oki dan Nirmala. Tayang kapan? Tayang masih belum tahu. Syuting aja kita. Syutingnya akhir tahun. Bapak kenapa tarik napas terus? Gak apa. Mau saya kasih. Deg-degan. Oh iya. Soalnya gue ngikutin Oki dan Nirmala. Masa? Enggak. Next question. _pants. Hah? Pants only. Oke. Pants only. Rasain. Kita tahu sendiri. Lu baca sendiri coba. Kenapa sih? Yang nomor 5. Pernah ngerasa. Kan? Katro gue jadi malas bacanya. Baca full ya. Pernah ngerasain berada di titik terendah gak? Gimana cara hadapinnya anjay selebel? Kenapa harus ada tambahan anjay selebel? Enggak, selebelnya gak ngomongnya gak kayak gitu. Gimana? Selebel ya. Dia kemana ya? Ih parah banget. Gue gak follow emang. Ih jadi parah. gue gak tahu. Sumpah parah. JJ kan? Bukan. JJ Soekarno kan? Bukan. Itu vokalis Govinda. Siapa tuh? JJ Govinda. Emang vokalis ya? Gak tahu. Oh gitaris maaf. Gitaris. JJ. Enggak, ada tahu. Dia di TikTok aktif. Oh masih? Iya YouTube. Ih parah. Kalau si itu siapa? Bonge. Cimoy. Kok Cimoy? Cimoy Montok masih ada? Cimoy Montok masih ada? Gue suka banget nontonin Cimoy Montok. Ikutin gak? Kau ketawa sih? Kenapa sih? Cimoy. Masih ada kan? Masih ada. Ada. Cimoy. Bonge. Bonge itu singkatan dari bocah? Gak tau. Bonge. Itu nama asli Bonge ya? Bonge, bocah bonge. Oh. Iya.
Ini Anjas Lebeu. Balas. Bocah bonge. Tolong dong juru bicara wakilin. Pernah sih gue waktu ngerasa titik terendah ya. Entah. Lu. Titik terendah Anjas Lebeu. Aduh pengen. Enggak, dia tuh membangun serius Iya, ya kan. terus Pernah nggak endingnya. kamu ngerasain titik terendah. Terakhirnya jadi slebeu gitu kan ngeselin. Kalau gue sakit ya. Pernah banget lah. Bagaimana cara ngadepinnya? Ngadepinnya ya pastinya harus punya sifat cuek. Sifat kayak jalanin aja, bersyukur aja gitu. Karena apa ya orang-orang yang kayak ya titik terendah kan sama aja kayak misalnya kita lagi di hate orang. Apalagi netizen zaman sekarang gila mulutnya ya Allah anjay slebeu banget ya kan. Jadi aku harus benar-benar kuat dan tahu posisiku. Oh kita mau kerja di industri entertain nih harus siap. Nantinya akan dapat masalah ini itu. Tapi kan gak semuanya apa ya penuh masalah kan pasti ada senangnya juga. Gitu Bapak Anjay Slebeu. Pants only namanya. Oke. Pants only. Ya. Oke, ada quotes-quotes untuk orang yang mungkin lagi terpuruk di bawah. Asik. Buat kalian yang mungkin merasa sedang terpuruk di bawah, aku mau nyampein aja kalau kita semua harus selalu semangat dan tetap berkarya dan jangan lupa Anjay Slebeu gitu. Itu aja sih. Dan dengerin video yang palsu lah. Sabar, promosiin belum, sabar. Kenapa? Ada waktunya, closing nih tulisan. Oke, siap. Closing. Nah, lu udah colongan sih. Kasih tau penonton untuk dengerin lagu dan tonton music video Rindu Yang Palsu. Kamu kan ada ininya gak sih? Template omongan gitu. Enggak. Enggak? Enggak. Karena aku maunya setiap promo tuh ada sesuatu yang beda. Oke, yang ini dong. Yang ini bedanya apa? Hah? Bedanya Gas. ya pokoknya jangan lupa mendengarkan lagu saya yang terbaru Rindu Yang Palsu. Kenapa? Karena lagu ini tuh benar-benar maknanya dalam banget. Apalagi setelah dipromoin sama Marlo Ernesto ya. Jadi lebih dalam gitu karena dia bisa mengulik isi yang ada pada Rindu Yang Palsu gitu. Jadi kalian harus dengerin di YouTube-nya Trinity Optima Production. Terus habis itu di seluruh digital platform dan jangan lupa searching Tisa Biani Rindu Yang Palsu. Anjay. Stop. Emang benar. Aku jadi memang pelirik kan aku. Kakak kok suaranya enak banget ya didengerin di kuping ya? Jangan gitu loh. Susah nih. Lawan gue dulu masalahnya nih. Aduh. Enggak, aku kayak aduh gila enak banget ya di sini ya. Parah ya. Ini ya parah. Itu kayak enak di telepon gitu. Emang, saya gak ada yang telepon aja. Oh, ya. Ya ini kita punya hadiah oleh-oleh buat kamu. Boleh dibawa pulang. Oke. Tuh, Tisa dan kemiripan-kemiripannya. Tuh aduh. Takut ya? Ya udah yuk. Nah kayak ngebahas gitu. Yuk. Ya mantep banget lu ya. Thank you ya Tisa ya. Udah di sini ya. Iya. Seru bener anjir. Jangan lupa pada dengerin Rindu Yang Uslap. Kan Palsu. gak enak kan. Promo. Udah tadi kan. Udah Udah banyak ya? banget saya. Gak fokus gue. Oke. Oh setelah dibilang enak suaranya itu. Iya gue langsung buyar. Baik teman-teman. Aduh. Ya thank you ya. Semua thank you buat udah nonton. Anjir. Dan nonton. Ada piniar sama Tisa Biani hari ini ya. Enggak jangan kayak gitu dong yang bener dong. Gue jadi takut ngomong pakai suara gue beneran nanti kayak. Gitu. Males gue. Coba dong. Baik. Baik teman-teman. Terima kasih sudah menonton episode Vineyard kali ini bersama Tisa Biani. Jangan lupa buat dengerin lagu Rindu Yang Palsu di segala music platform. Ya kan? Iya. Di semua music platform. Dan music videonya bisa ditonton di YouTube. Ya di YouTube ya. Tonton music videonya, like, comment, subscribe. And listen to the music. Yeah. Di segala music platform benar. Yeah. Ya segala music platform. Dan juga jangan lupa buat beli bukunya Tisa. Enggak. Untuk kamu yang berhak bahagia. Iya itu novel yang pertama dan novel kedua ternyata ada 2. Kita Pasti Bahagia. Gila dua-duanya nanti gue beli ya gue tonton. Gue tonton gue baca. Iya oke. Apalagi yang mau dipromosin? Udah suara kamar lo. Iya buat cewek-cewek yang mau. Gak apa-apa kalau gak ada yang mau. Cowok pun.
Biar dengerin aja gitu kan. Iya. Oke, Tisa terima kasih untuk datang ke Viniar. Senang sekali bisa kedatangan kamu. Sukses selalu. Oh namanya Viniar ya? Viniar. Bukannya Volix tadi. Volix itu medianya, Viniar ini nama acara. Gak apa-apa. Oke. Kita emang gak gitu terkenal jadi gak ada yang banyak tahu. Oh. Ya, Tisa, madep sini closing. Oke, sampai ketemu lagi. Yang bagusan dikit Ki. Oh ya, terima kasih sudah menonton saya dan Bapak Marlo Ernesto. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya dan episode berikutnya. Sampai ketemu di Viniar. Hai, aku Tisa Biani. Jangan lupa nonton episode Viniar yang lain. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Volix.